Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Puji Astuti dengan NIM 193141056 dari Prodi PGMI 3B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil resum saya yang bertemakan sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu membahas Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Fungsi Al-Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan oleh Subki Sahih, Al-Quran berarti bacaan. Kata Al-Quran selanjutnya dipergunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran ditinjau dari nama-namanya seperti berikut ini. Yang pertama Al-Huda, yaitu petunjuk. Terdapat 3 kategori, yaitu petunjuk bagi manusia umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua Al-Furqan, yaitu pemisah, untuk membedakan dan memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dan yang salah. Yang ketiga Asy-Syifa, yaitu obat, sebagai obat bagi orang yang berpenyakit hati, atau sebagai obat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Yang keempat yaitu Al-Mau'izah, yaitu nasihat. Nasihat sebagai penasehat untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan fungsi Al-Quran dari pengalaman dan penghayatan terdapat isi bergantung pada kualitas ketakwaan diri individu yang bersangkutan karena bersifat personal. Al-Quran sebagai firman Allah, ulama menyebutkan sebagai hakikat Al-Quran yaitu bahwa merupakan wahyu atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya penuh dengan ilmu yang bebas dari keraguan. Sebagai wahyu Al-Quran bukan pikiran dan ciptaan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran tersebut ciptaan atau buatan Nabi Muhammad tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kedudukan Al-Quran sebagai firman Allah berdasarkan substansinya, Al-Quran bukanlah ciptaan Nabi Muhammad SAW, melainkan dipelihara oleh Allah yang mewahyukan. Ulum Al-Quran dan tafsir. Dilihat dari sejarah dan prosesnya pewahyuan, Al-Quran diturunkan secara bertahap demi tahap atau dengan ayat demi ayat. Hikmah pewahyuan semacam ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa setiap ayat Al-Quran tidak hampa sosial. Tenggang waktu pewahyuan berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Yang secara geografis terbagi menjadi 2 fase, yaitu ketika Nabi Muhammad di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yaitu 13 tahun, dan yang kedua yaitu Nabi Muhammad berada di kota Madinah selama 10 tahun. Adapun cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui beberapa cara berikut. Yang pertama yaitu malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam rupa yang laki-laki. Yang ketiga, menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam rupanya yang asli. Dan yang terakhir yaitu wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti gemericik lonceng. Sedangkan tafsir yang berarti penjelasan dan keterangan, sedangkan menurut istilah ilmu yang membahas cara melafalkan lafaz-lafaz Al-Quran serta menerangkan makna yang dimaksud sesuai dengan petunjuk. Yang kedua yaitu membahas hadis sebagai sumber agama Islam. Hadis menurut ahli bahasa hadis adalah al-jadid, yaitu baru, al-khobar berita, dan al-qarib dekat. Dengan istilah lain, hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat.
As-sunnah adalah segala yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat halaqah atau khuluqiyah, maupun perjalanan hidup sebelum atau sesudah ia diangkat menjadi Rasul. Al-khobar atau berita. Al-khobar atau berita adalah pengaruh atau sisa sesuatu atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, dan tabi'in. Posisi dan fungsi hadis. Kedudukan hadis adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selain ketetapan Allah yang dipahami dari ayatnya secara tersirat, juga merupakan ijma seperti terlihat dalam perilaku sahabat. Menurut T.M. Hasbi Ashidik, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sebagai penjelas atau bayan. Hadis berfungsi merinci dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran yang mujmal serta memberikan persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak. Sejarah dan kodifikasi hadis. Penulisan resmi hadis dalam kitab-kitab hadis seperti dijumpai sekarang baru dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Menulis secara resmi atau disebut juga tadwin dimulai setelah adanya perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada pakar hadis untuk menulisnya. Dengan demikian, penulis hadis yang dilakukan oleh perorangan sebelum ada perintah Umar tidak dikategorikan kepada lingkup pengertian kodifikasi. Unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ada 3 pokok, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yang ketiga membahas ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Ijtihad secara bahasa berarti kekuatan, kesanggupan, dan berat. Sedangkan menurut Fakhruddin secara istilah yaitu pengerahan kemampuan untuk memikirkan apa saja yang tidak mendatangkan celaan. Dasar-dasar ijtihad yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat menjadi ijtihad mengetahui syariat, hal-hal yang harus didahulukan dan yang harus diakhirkan itu harus tahu, dan adil, tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilan. Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang diperbolehkan menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Hukum ijtihad yaitu wajib ain, wajib kifayah, sunnah atau haram. Ijtihad Nabi yaitu mereka yang menyepakati ijtihad dalam urusan-urusan kemasalahan yang bersifat keduniawian, pengaturan teknik dan strategi peperangan, dan keputusan-keputusan yang berhubungan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.